Anda kembali menyaksikan Economic Update bersama saya Andi Syalini. Dan saat ini kami masih bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Pak Menteri, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sebelum jeda, kita penasaran nih Pak soal hilirisasi rumput laut. Ini kan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ya Pak. Tentunya kita tahu bahwa rumput laut ini ternyata banyak sekali produk-produk turunan yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa memberikan nilai tambah. Nah ini seperti apa progresnya dan bagaimana arahannya ke depan Pak? Iya, jadi saya ditugaskan 23 Desember tahun 2020. Saya butuh waktu untuk kemudian melakukan audit lah istilahnya begitu ya, untuk belajar boleh dibilang. Tahun 2021 itu kira-kira sekitar 6 sampai 8 bulan. Lalu kemudian kita rancang satu kebijakan. Tadi ada 5 inisiatif kebijakan itu. Yang jelas itu adalah komandonya atau komandannya itu adalah ekologi. Jadi itu dia sebagai panglima ekologi. Nah, kemudian kita lihat di mana sih sebetulnya Indonesia itu bisa menjadi juara. Nah, kita lakukan penelitian lah bersama-sama dengan tim yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada 5 komoditi tadi, salah satunya rumput laut. Ya. Memang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa selama ini fokus kita itu banyak ke sumber daya alam mineral yang lainnya, seperti kayak misalnya batu bara, nikel, emas, tembaga dan lain sebagainya. Begitu sudah lama di sana dan Indonesia saat inilah sangat luar biasa melalui dan dimulai dengan nikel, kemudian kita bisa melakukan hilirisasi di tengah tantangan dunia juga. WTO gugat dan seterusnya ya, tapi itu biasa ya, memang itu tantangan kita untuk menjadi negara yang harus cukup menguasai terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Di sisi lain kemudian juga soal komoditas di sektor kelautan perikanan, salah satunya dari 5 tadi, salah satunya adalah rumput laut. Rumput laut ini kita produksinya adalah nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu China, nomor 2 kita. Khususnya terhadap 2 komoditi rumput laut, kotoni dan saya tuh bahasanya suka banget karena memang saya bukan kelautan, Ucema, Glaciraria ya. Saya aja ngebayangin ini rumput laut yang mana ya Pak? Kotoni dan Glaciraria. Jadi 2 komoditi ini kita sangat besar produksinya dan selama ini itu diproduksi oleh masyarakat pesisir kita, masyarakat pesisir kelautan Indonesia. Mereka produksi, kemudian ya dengan kemampuannya para rakyat sendiri gitu ya, para masyarakat itu sendiri, kemudian dijual dengan raw material begitu saja, jumlahnya sangat besar, dan kemudian itu adalah dijual raw material. Sama seperti kayak komoditi sumber daya alam yang lalu, yang tidak dikembangkan ke hilir kan begitu. Nah, karena rumput laut sendiri juga memiliki potensi yang besar, selain juga salah satunya sebagai serapan karbon, dan dia itu usianya pendek, cuma 45 hari. 45 hari sudah bisa dipanen, dan bagi petani atau petambak yang pembudidaya lah katakan, bagi para pembudidaya itu cepat sekali bisa dapat uang. Kan begitu. Langsung dijual ya Pak? Langsung jual, langsung dapat uang, mereka bisa, dan intens sekali. Dan menurut saya karena luasannya cukup memadai, sangat besar dan seterusnya. Sementara turunannya itu kemana-mana dia. Bisa digunakan untuk pakan ikan, bisa digunakan untuk pupuk, bisa digunakan untuk bahan baku farmasi, bisa digunakan untuk makanan, terus kemudian bisa digunakan untuk produk pengganti plastik. Coba bayangkan itu, ini luar biasa kan gitu. Tapi ini semua itu belum dijalankan dengan baik, dan ini yang menjalankan hanya orang-orang yang dari luar. Itulah salah satu yang setelah kita melakukan riset boleh dibilang dari aspek ekonominya begitu, kemudian saya laporkan kepada Pak Presiden dan sepakat beliau untuk kemudian ini dilakukan hilirisasi. Nah, sampai di mana? Satu hal yang paling penting, penguasaan terhadap raw material secara alami sudah, tetapi raw material yang kualitasnya baik,
raw material yang sustain, lalu pembibitan yang baik, pembibitan yang bebas nantinya dari penyakit supaya pada waktu di budidaya itu betul-betul sukses dan sebagainya, itu perlu dilakukan tata kelola dan sistem manajemen yang baik. Nah ini saya minta oleh Dirjen Budidaya untuk dibuatkan sama seperti yang komoditi udang dan lain sebagainya, untuk kita buat satu modeling. Jadi kita cari misalnya para pelaku pembudidaya rumput laut itu pada waktu dia melakukan budidaya, dia masih menggunakan plastik. Dan satu sisi itu kan ngotorin laut, ya kan? Dan saya kira ini harus dihindari. Nah, itu sudah ditemukan salah satunya dengan cara bikin batok kelapa. Jadi turunan industrinya banyak sekali di situ. Nah, itu yang sedang kita lakukan di 5 lokasi. Pertama di Wakatobi, kedua di Maluku Tenggara, ketiga di Rotendao, keempat di daerah Buleleng, ya, yang kelima kemudian di antara Nusa Tenggara Barat atau di Kalimantan Utara. Berarti di wilayah ini sudah dilakukan pemetaan ya Pak? Kita lakukan pemetaan dan masyarakatnya sudah terbiasa, lalu kemudian kita mencoba untuk kita naikkan derajatnya gitu. Ya, jadi itu salah satu yang kita lakukan agar kemudian pada saat proses hilirisasi kita bisa hitung kalau industri masuk dia butuh support raw material ini berapa besar yang bisa dilakukan secara kontinu. Kan kira-kira begitu. Berarti tahapannya sejauh ini masih baru tata kelola itu ya Pak yang dibenahi? Modeling. Baru modeling. Jadi modeling itu mulai bibit, kita sudah bisa bikin bibit yang bagus. Lalu yang kedua kita mengajari mereka, terus sekaligus kita membuat juga untuk kemudian cara berbudidaya yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir nanti ada harvestingnya gitu, ya, yang kemudian dikeringkan dengan teknologi bukan lagi melalui matahari ya, tapi dengan teknologi supaya bisa lebih cepat dan seterusnya. Itu diantaranya. Nah, saya bahkan baru tahu nih Pak, kalau rumput laut ini bisa dijadikan kosmetik gitu pada akhirnya dan juga biofuel. Nah, ini seperti apa nih Pak kalau biofuel? Ya itu saya kira kita kerjasama dengan BRIN diantaranya, dan juga saya minta kepada Direktorat Jenderal Daya Saing kita untuk melakukan satu inisiasi bicara dengan teknologi partner dari luar untuk kemudian kita mencoba untuk membuat itu salah satu yang bisa langsung dijalankan dan bisa karena banyak sekali ya, contoh untuk makanan saja misalnya bukan hanya biofuel ya, tapi untuk makanan misalnya seperti kayak kaviar dan sebagainya itu bisa dari rumput laut. Dari rumput laut dari bisa. Rumput laut, dan demand-nya kan miliaran. Besar sekali di situ. Dan harganya pun nantinya akan semakin meningkat ya Pak? Pasti. Jadi artinya Indonesia ini dianugerahi satu wilayah yang bagus, kemudian dengan berbagai macam potensi yang kita belum monetize dengan baik. Nah ini jadi baru beberapa aja yang di daratan yang kita monetize, sementara di lautnya belum. Ini salah satu yang saya kira kalau ini kita bisa kembangkan ini satu wilayah yang begitu luar biasa. Nanti kalau sudah menjadi tren, lihat aja nanti lautnya di kapling-kapling. Kita nantikan bersama ya Pak.